Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Regina Putri. Saya akan menjelaskan edukasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen. Karena di zaman yang sekarang itu sangat-sangat diperlukan perlindungan data pribadi. Di mana di dalam era digital yang semakin maju dari tahun ke tahun, perlindungan data pribadi konsumen ini sangat menjadi isu penting yang harus diperhatikan terhadap konsumen maupun kita semua. Di mana setiap orang itu juga memiliki hak atas privasi dan keamanan informasi pribadinya. Serta perusahaan yang memiliki data tersebut juga harus bertanggung jawab menjaga dan mengelola data tersebut dengan baik. Dalam section ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, regulasi, hak-hak, dan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang baik. Di mana latar belakang di sini saya akan membahas yang pertama dan meningkatnya pengumpulan data. Di mana perkembangan teknologi digital yang semakin maju telah meningkatkannya jumlah data pribadi juga yang semakin banyak. Terus dikumpulkan oleh sebuah perusahaan maupun aplikasi ataupun layanan online sebagainya. Karena di zaman sekarang aja tuh satu orang aja tuh bisa menggunakan beberapa handphone atau jadi kayak beberapa data. Jadi banyak sekali. Jadi satu orang itu bisa lebih dari satu data yang didaftarkan gitu. Terus yang kedua, latar belakang yang kita bahas ada potensi penyalahgunaan data, di mana data pribadi yang tidak dikelola dengan baik maka dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan konsumen tersebut. Sepertinya adanya penipuan, pencurian, identitas, dan pemasaran yang tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi dari kitanya juga harus lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam penggunaan data pribadi tersebut. Yang ketiganya itu ada kesadaran konsumen, di mana yang seperti tadi saya bahas, di mana konsumen juga harus makin sadar akan pentingnya privasi dan keamanan data pribadi mereka, sehingga menuntut perlindungan yang lebih baik. Jadi kayak setelah kita apa sih namanya menggunakan atau mendaftarkan data data tersebut, di satu sisi kita juga harus memiliki kesadaran kayak pentingnya loh kita itu untuk menjaga maupun kayak biar tidak gampang diretas gitu sama perusahaan. Kayak misalnya kita sering ganti password biar kayak tidak gampang diretas, atau misalnya kita lebih verifikasinya lebih lebih detail. Kadang kan ada yang kayak verifikasinya harus ada sandinya atau gimana gitu. Dan yang berikutnya itu saya akan membahas hak-hak konsumen atas data pribadinya. Yang pertama ada hak akses, di mana konsumen berhak untuk mengetahui apa saja data pribadi yang mereka simpan oleh perusahaan dan bagaimana data tersebut digunakan. Yang kedua ada hak koreksi, di mana konsumen juga berhak untuk meminta perusahaan memperbaiki ataupun memperbarui data pribadi mereka yang tidak akurat maupun tidak lengkap. Yang ketiga ada hak penghapusan, di mana konsumen itu berhak untuk meminta perusahaan menghapus data pribadi mereka kecuali adanya alasan tertentu, di mana hukum untuk menyimpannya. Yang keempat ada hak keberatan, di mana konsumen berhak menolak penggunaan data pribadi mereka untuk tujuan tertentu, sepertinya kayak pemasaran. Karena zaman sekarang tuh kayak juga banyak banget kita mau lihat contoh-contohnya itu mau lihat rumah, tapi kita harus mendaftarkan nomor telepon. Itu juga kayak termasuk hak data pribadi kita tuh gampang dipergunakan. Jadi nanti berikut-berikutnya kalau ada iklan masuk lagi ke nomor telepon itu kayak gitu. Yang berikutnya ada undang-undang dan regulasi terkait perlindungan data pribadi. Di mana di sini undang-undang di Indonesia itu nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mengatur tentang perlindungan data pribadi. Dan yang berikutnya ada regulasi, di mana regulasi internasional di tingkat internasional itu memiliki peraturan umum perlindungan data atau GDPR yang menetapkan standar tinggi untuk perlindungan data pribadi. Dan yang menurut tren global itu karena semakin banyaknya negara di dunia yang menerapkan undang-undang dan regulasi serupa untuk melindungi data pribadi warga negaranya.
Di sini juga ada kewajiban perusahaan dalam mengelola data pribadi. Yang pertama ada pengumpulan data, di mana perusahaan wajib mengumpulkan data pribadi konsumen secara transparan dan persetujuan konsumen tersebut. Yang kedua ada penyimpanan data, di mana perusahaan juga harus menjaga keamanan data konsumen dengan menerapkan sistem keamanan yang memadai. Yang ketiga, adanya penggunaan data, di mana perusahaan hanya boleh menggunakan data pribadi konsumen sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Yang berikutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang baik. Yang pertama dari legalitas, di mana pengelolaan data pribadi harus sesuai dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Yang kedua ada tujuan yang jelas, di mana pengumpulan dan penggunaan data pribadi harus memiliki tujuan yang jelas dan terbatas. Yang ketiga ada minimalisasi data, di mana perusahaan hanya boleh mengumpulkan data pribadi yang diperlukan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu ada keamanan data, di mana perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi konsumen. Dan berikut adalah dampak pelanggaran perlindungan data pribadi. Dari segi finansial, akibat dari kebocoran data pribadi itu menimbulkan kerugian finansial bagi konsumen seperti pencurian identitas, pembobolan rekening, dan penipuan. Karena balik lagi di zaman sekarang itu udah makin canggih, jadi orang-orang juga udah semakin gampang untuk diretas, jadi lebih baik kita yang lebih waspada, konsumennya yang lebih waspada gitu. Terus reputasi, dari segi reputasi, dampak pelanggaran perlindungan data pribadi ini juga menurunnya reputasi perusahaan serta menguranginya kepercayaan konsumen dan berdampak pada keberlanjutan bisnis. Itu sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga ada privasi, di mana kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan hilangnya privasi konsumen dan memicu perasaan tidak nyaman serta kecemasan. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran itu pertama implementasi kebijakan, di mana perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengelola data pribadi konsumen. Yang kedua adanya peningkatan keamanan, di mana penerapan teknologi keamanan yang memadai seperti enkripsi, autentikasi ganda, pemantauan aktivitas yang dapat mencegah kebocoran data pribadi konsumen. Yang ketiga, adanya edukasi konsumen, di mana memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melindungi data pribadi. Yang keempat, upaya keempat itu tanggap darurat, di mana perusahaan harus memiliki rencana tanggap darurat yang jelas jika terjadinya pelanggaran tersebut untuk mengurangi dampak dan melindunginya konsumen. Contoh kasus pelanggaran perlindungan data pribadi. Yang pertama adanya bocornya data pribadi penggunaan Facebook, di mana pada tahun 2018 Facebook mengakui adanya kebocoran data lebih dari 87 juta pengguna yang diakses tanpa izin oleh perusahaan Cambridge Analytica. Bocornya data pribadi penggunaan Facebook ini memiliki dampak yang signifikan. Pertama-tama munculnya rasa takut dan cemas karena seringnya muncul penggunaan Facebook itu merasa informasi data pribadi mereka terekspos. Selain itu, kepercayaan terhadap platform tersebut mulai menurun drastis karena membuat pengguna aplikasi tersebut menjadi ragu untuk terus menggunakan layanan tersebut. Tidak hanya itu, kebocoran data itu juga membuka peluang potensi penyalahgunaan identitas yang bisa merugikan secara finansial dan reputasi. Terus reaksi terhadap penanganan Facebook itu karenanya seringkali ketidakpuasan di kalangan pengguna. Banyak juga yang merasa tanggapan Facebook kurang memadai dan tidak cepat. Nah, tuntutan transparansi menjadi salah satu reaksi paling umum, dengan banyak yang pengguna mendesak Facebook untuk lebih terbuka tentang bagaimana data mereka dikumpulkan dan dilindungi, sehingga menjadi pilihan bagi sebagian pengguna yang merasa kepercayaannya sudah tidak bisa dipulihkan. Terus langkah pencegahannya itu untuk mengurangi dampak buruk kebocoran data tersebut, penting sekali dilakukannya edukasi keamanan daring kepada pengguna, di mana pengguna juga harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga informasi pribadi dan cara-cara melindunginya, di mana penggunaan alat perlindungan data seperti pengaturan privasi yang lebih ketat dan perangkat keamanan tambah yang harus didorong.
Selain itu, mendorong kebijakan privasi yang ketat dari pihak platform adalah langkah penting untuk mencegah kebocoran data di masa mendatang. Yang berikutnya juga ada contoh pencurian data kartu kredit di Marriott, di mana di tahun yang sama, 2018, Hotel Marriott International juga mengalami peretasan secara besar-besaran yang mengakibatkan pencurian data pribadi dan informasi kartu kredit lebih dari 500 juta tamu. Wow, sangat amazing dan banyak banget ya. Terus yang contoh yang ketiga juga ada kebocoran data pribadi nasabah Bank BRI. Setahu aku di tahun 2021 itu sangat lumayan agak marak ya terhadap berita ini karena kebocoran data nasabah Bank BRI itu diakibatkan oleh insiderance di mana data tersebut kemudian dijual di dark web. Jadi kayak ada setahu ada pelaku yang menjual data tersebut terus diretas. Jadi yang tadi ada kerugian finansial itu tuh juga mempengaruhi di kasus ini dimana kayak saya punya salah satu kenalan yang menggunakan Bank BRI dan dia merupakan salah satu orang yang masuk dalam kasus ini dimana dia mungkin data tersebut dijual di dark web itu terus habis itu diretas kemudian secara finansial dia itu duitnya diambil gitu. Nah, kesimpulan dan sarannya itu perlindungan data pribadi konsumen menjadi isu penting di era digital saat ini. Jadi perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola data pribadi konsumen dengan baik, sejalan dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Konsumen juga harus memahami hak-hak mereka dan berperan aktif dalam melindungi data pribadinya. Dengan kerjasama yang baik antara perusahaan dan konsumen serta upaya pencegahan dan penanganan yang efektif, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi. Sekian edukasi dari saya. Terima kasih. Bye bye.